Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 11? Seperti biasa bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79 yang akan memaparkan materi-materi sosiologi. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang konflik kekerasan dan perdamaian bagian kedua ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, sudah saya paparkan materi konflik kekerasan dan perdamaian ini bagian yang pertama, di mana saya mencoba untuk menjelaskan apa itu konflik kekerasan dan perdamaian, termasuk teori-teorinya dan penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kekerasan dan perdamaian di dalam masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materinya, konflik kekerasan dan perdamaian. Silahkan kalian persiapkan segalanya supaya lebih bisa konsentrasi ya. Dan jikalau ada yang perlu dicatat, silahkan kalian catat, terutama karena dalam sosiologi banyak sekali istilah-istilah yang memang sulit untuk dipahami ya, sehingga perlu kita mengeksplor kembali. Kenapa seperti itu? Karena pemahaman tentunya harus dimulai dengan pengertian ya, pengertian akan definisi ya. Kalau seandainya definisinya sudah jelas, sudah tepat, maka langkah selanjutnya kita bisa mencoba untuk mengaitkannya dengan konteks sosial kehidupan kita sehari-hari, sehingga materi sosiologi ini akan lebih bisa kalian maknai atau akan lebih bisa kalian mengerti ya, karena yang namanya sosiologi ini adalah ilmu tentang kehidupan masyarakat yang tentunya merupakan kehidupan kita keseharian, sehingga untuk memahami materi-materi sosiologi ini alangkah baiknya seandainya kita merefleksi diri dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan materinya, materi tentang konflik kekerasan dan perdamaian kelas 11 bab 4 ya. Tujuan pembelajaran materi ini adalah dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasikan pemetaan konflik ya. Maksudnya pemetaan konflik itu kita bisa mengetahui peta ya, pihak mana saja yang bertentangan, pihak mana yang berkepentingan dan sumber konfliknya, sehingga tentunya tujuan pemetaan konflik ini agar kita bisa memberikan solusi atau menyelesaikan konflik yang ada secara benar atau secara tuntas ya. Yang kedua, bisa mendeskripsikan akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik ya, apa yang menjadi akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Bisa mendeskripsikan resolusi konflik ya, resolusi, itu berarti kembali, solusi itu jalan keluar ya. Barangkali karena sebelumnya solusi yang ada tidak bisa menyelesaikan secara tuntas konflik sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu adanya peninjauan kembali supaya konflik yang ada memberikan dampak yang positif dan bisa diselesaikan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Bisa memahami peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini ya di Papua ya. Papua karena terlalu banyak etnis, suku ya di Papua, sehingga seringkali terjadi konflik antar suku di Papua ya. Yang tentunya hal ini membutuhkan solusi ya agar tidak berkepanjangan. Pemetaan konflik yang pertama ya, pembahasan kita yang pertama adalah pemetaan konflik sosial.
Pemetaan konflik menurut Simon Fisher meliputi pihak-pihak yang berkonflik dan aspirasi dari berbagai pihak. Pemetaan konflik ini adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak-pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Jadi pemetaan konflik ini menurut Simon Fisher meliputi pihak-pihak yang berkonflik, maksudnya pihak mana saja yang berkonflik dan bagaimana aspirasinya sebenarnya, karena tentunya konflik tersebut dimulai dari perbedaan pendapat ya, atau perbedaan tujuan. Pemetaan konflik adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis. Jadi maksudnya naik turunnya atau dinamika konflik tersebut, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak yang lain. Amar Abdallah, seorang sosiolog dari University of Fish yang dibentuk oleh PBB, juga memetakan konflik dengan model research, search, isu, vartis, attitude, behavior, intervention, dan outcome, atau disebut juga SIPABIO ya. Sumber konflik, apa yang menjadi isu, pihak mana saja, partis itu pihak mana saja yang berpartisipasi dan konflik tersebut, karena bisa jadi konflik antara dua pihak itu ditenggarai oleh pihak ketiga ya. Kemudian attitude, perilaku orang yang berkonflik. Kemudian behavior ya, kelakuan pihak-pihak yang berkonflik. Intervention itu campur tangan dan outcome ya, output dari konflik tersebut. Ini konflik sosial ya. Bentuk-bentuk konflik di dalam masyarakat. Ada beberapa bentuk konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Di antaranya menurut Lewis Althusser membedakan konflik atas dua bentuk, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Berdasarkan kedua bentuk konflik tersebut, Lewis Althusser membedakan konflik atas konflik in group dan konflik out group. Jadi kata sosiolog Lewis Althusser ya, sosiolog yang konsen dalam teori-teori konflik sosial, mengatakan atau membedakan konflik di dalam masyarakat itu menjadi dua, yaitu konflik yang realistis ya, jadi real, tujuan masing-masing pihak yang berkonflik jelas, realistis, dan konflik yang tidak realistis ya. Konflik dalam yang tidak realistis ini, kata Lewis Althusser, dicontohkan seperti konflik yang terjadi dalam masyarakat tradisional ya, misalnya melalui ilmu gaib seperti itu, atau dalam bentuk, kalau dalam masyarakat modern ini, dalam bentuk pengkambing hitaman pihak yang lain ya oleh pihak yang berkonflik. Tentunya fenomena kambing hitam ini tujuannya adalah untuk meredakan konflik antar dua pihak, sehingga meletakkan permasalahan pada pihak yang lain ya, atau meletakkan sumber masalah pada pihak yang lain. Tujuannya adalah untuk meredakan konflik antar dua pihak. Berdasarkan kedua bentuk konflik tersebut, Lewis Althusser membedakan konflik atas konflik in group ya, konflik di dalam grup atau di dalam kelompok ya, dalam kelompok kita, misalnya dalam keluarga, dan konflik out group ya, konflik antara keluarga kita misalnya dengan keluarga yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi menurut Lewis Althusser, dia membedakan dua bentuk konflik, yaitu konflik di dalam kelompok sendiri atau in group, dan konflik yang ada atau dengan kelompok yang lain, itu atau disebut juga konflik out group. Ahli lain Ralph Dendrop membedakan konflik atas 4 macam, yaitu konflik antar peran-peran sosial, konflik antara kelompok-kelompok sosial, konflik antara kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan konflik di antara satuan nasional. Jadi
ahli yang lain, seorang sosiolog juga, Jerman kalau tidak salah, Ralph Dahrendorf ini salah satu sosiolog yang konsen dalam teori-teori konflik sosial. Menurut Ralph Dahrendorf, ya, dalam masyarakat terdapat 4 macam jenis konflik atau bentuk konflik, ya, yaitu konflik antar peran-peran sosial, peran-peran yang dijalankan oleh orang-orang di dalam masyarakat berdasarkan statusnya, ya, sering juga disebut sebagai role distance atau konflik peran, ya. Misalnya seorang polisi yang harus menilang anaknya sendiri, itu konflik peran sosial. Konflik antara kelompok-kelompok sosial, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi, ya, yang teratur, misalnya antar 2 kelompok yang memang teratur, ya, dan tidak terorganisasi, ini kerumunan, ya. Dan konflik-konflik di antara satuan nasional negara, ya, seperti itu kata Ralph Dahrendorf. Nah, ini demonstrasi, ya. Isu dalam konflik itu merupakan sumber masalah yang dijadikan sebagai alasan isu, ya, jadikan alasan konflik sosial di dalam masyarakat. Isu dalam konflik berkaitan dengan hal-hal yang mencuat dalam konflik. Isu dalam konflik dengan demikian berkaitan dengan konflik yang terjadi, ya. Tentu, ya, karena yang namanya konflik itu terkait dengan isu, ya, atau terkait dengan memang apa yang menjadi landasan atau dasar orang berkonflik, gitu, ya, saling berhadapan-hadapan satu sama lain, itu namanya isu. Pihak yang berkonflik, ya, pihak yang berkonflik. Surjono Sukanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi, konflik rasial, konflik antara kelas-kelas sosial, konflik politik, konflik internasional. Ya, ini menurut Surjono Sukanto, sosiolog asal Indonesia, menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi, ya, antar pribadi, individu dengan individu. Konflik rasial, ya, yang berbeda ras, misalnya antara kulit putih dengan kulit hitam, ya, atau karena diskriminasi rasial, ya, demo besar-besaran yang terjadi di Amerika akhir-akhir ini. Konflik antar kelas-kelas sosial, ya, antara majikan dengan buruh, misalnya antara pemilik perusahaan dengan karyawan, antara pejabat penguasa dengan rakyat. Konflik politik, ya, misalnya yang terjadi di Korea, ya, Korea Selatan dan Korea Utara, gitu, ya, itu konflik politik. Dan konflik internasional, ya, konflik internasional ini yang melibatkan banyak negara atau banyak bangsa. Dari sudut psikologi sosial, Ursula Leher mengemukakan bentuk-bentuk konflik, yaitu konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik agama, konflik pribadi. Ini kata Ursula Leher dari sudut psikologis, ya, konflik dengan orang tua, dengan anak-anak, dalam keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik agama, dan konflik pribadi. Nah, ini suasana demo, ya, demo menentang KUHP barangkali, ya, yang dilakukan oleh anak-anak STM, ya. Seperti itu. Dinamika konflik, ya. Jadi sama halnya dengan teori drama, ya, ada namanya awalan, kemudian klimaks, kemudian anti klimaks, gitu, ya, dinamika konflik. Karena tentunya tidak mungkin orang terus-menerus berkonflik,
pasti ada usaha-usaha untuk melakukan perdamaian. Menurut Weher dan Bartos, dinamika konflik dapat dilihat dari tingkat kekerasan. Untuk memahami dinamika konflik adalah dengan melihat sumber konflik, menganalisis karakter hubungan di antara berbagai pihak yang berkonflik, mencari model tindakan yang harus dilakukan, dan yang terakhir adalah melihat penahapan konflik. Tahapan dinamika konflik menurut Fisher adalah sebagai berikut. Yang pertama, prakonflik ya, adalah situasi ketidaksesuaian antara pihak satu dan pihak yang lain. Kemudian konfrontasi adalah mulai terbukanya suatu konflik. Yang ketiga, krisis adalah puncak terjadinya konflik atau pecahnya suatu konflik. Yang keempat, pasca konflik adalah keadaan mengakhiri berbagai konflik atau konfrontasi. Itu menurut Weher dan Bartos. Jadi tahap-tahapan konflik itu ada 4 macam. Yang pertama, prakonflik ya, awalan situasi ketidaksesuaian atau cekcok barangkali ya antara pihak satu dengan pihak yang lain. Makin meningkat lagi terjadi konfrontasi, itu konflik terbuka ya. Yang ketiga, krisis mencapai puncaknya ya, konflik atau pertentangan mencapai puncaknya. Karena tidak mungkin terus-menerus konflik, maka kemudian ada yang namanya pasca konflik ya, keadaan mengakhiri berbagai konflik atau konfrontasi. Itu dinamika konflik ya dalam masyarakat. Akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik ya, harus diketahui akar masalahnya agar bisa dicarikan solusinya ya, seperti itu. Nah, ini konflik dalam rumah tangga. Surjono Sukanto mengungkapkan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Ya, kata Surjono Sukanto ada berapa hal, 4 faktor yang menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. Di antaranya perbedaan antar individu. Ya, karena berbeda, misalnya perbedaan tujuan, keinginan, pendapat, dan lain sebagainya, kebiasaan. Perbedaan kebudayaan karena budaya yang berbeda ya. Misalnya antara orang Sunda dengan orang Batak misalnya ya. Berbeda dalam hal kebudayaan, tentunya akan berbeda juga dalam hal perilaku. Perbedaan kepentingan, misalnya antara majikan dengan karyawan, kepentingannya berbeda. Kalau majikan atau pemilik perusahaan menginginkan keuntungan bagi perusahaan, nah tentunya dengan pemasukan ya, sebisa mungkin gaji karyawan tidak dinaikkan gitu ya, barangkali untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda, sementara karyawan atau buruh tentunya kepentingannya adalah untuk mencari nafkah ya, seperti itu. Berbeda. Atau misalnya penggusuran, perbedaan kepentingan, penggusuran permukiman kumuh. Dan yang terakhir, perubahan sosial yang terlalu cepat sehingga sulit untuk diadaptasi, misalnya antara generasi tua dengan generasi muda gitu ya, seringkali terjadi cekcok karena proses perubahan sosial seperti itu. Itu sebab-sebab atau akar masalah terjadinya konflik di dalam masyarakat, kata Surjono Sukanto. Nah, ini ya, bagaimanapun konflik yang ada, demonstrasi sebenarnya tujuannya sama, yaitu menginginkan hal yang terbaik bagi negara kita atau bangsa ini ya, seperti itu. Itu pun yang dilakukan oleh rekan-rekan kalian barangkali ya, ketika mendemo undang-undang ya, atau Perpu atau apa waktu itu ya, seperti itu. Dampak sebuah konflik ya, tentunya konflik ini memiliki dampak tersendiri ya.
baik itu dampak berupa kerusakan material ataupun dampak psikologis bagi pihak yang berkonflik. Segi positif konflik adalah sebagai berikut. Jadi konflik itu tidak hanya memiliki sisi negatif, tapi ada juga sisi positifnya ya. Seperti itu. Kenapa saya gitu? Karena konflik ini merupakan hal yang melekat pada diri masyarakat ya. Jadi syarat untuk melakukan perubahan ya, salah satunya terjadinya konflik sosial. Ya, kalau seandainya adem terus, ya, dingin terus, damai terus, maka dinamika masyarakat tidak akan terlihat ya, atau sangat lambat. Segi positif konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas ditelaah. Jadi akhirnya kan ketahuan kepribadian masing-masing ya. Misalnya konflik antar sahabat atau teman. Itu ya. Aspek-aspek atau hal-hal yang sebelumnya ditutupi, atau antar misalnya suami istri ya, atau antar pacar ya, pacar kalian. Akhirnya sesuatu hal yang sebelumnya tutup-tutupi akhirnya meruak ke permukaan dan orang akan tahu ya kepribadian seseorang yang sebenarnya seperti apa. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas ditelaah. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Jadi dengan adanya konflik tentunya masing-masing pihak berusaha untuk menyesuaikan norma-norma yang ada, aturan-aturannya ada. Oh ternyata dia itu tidak suka kalau saya perlakukan seperti ini, misalnya seperti itu ya. Jadi proses penyesuaian kembali aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Ada proses penyesuaian kembali aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan dalam misalnya berteman, bersahabat ya. Nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan kebutuhan individu atau kelompok. Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, in-group solidarity yang sedang berkonflik dengan kelompok lain. Jadi kalau misalnya satu kelompok berkonflik dengan kelompok yang lain, maka biasanya rasa solidaritas dalam kelompok tersebut menjadi kuat karena tentunya memiliki musuh bersama ya. Musuh bersama, misalnya tawuran antar pelajar, biasanya akan sangat solid ya kelompok yang satu ya. Tentunya kelompok yang lainnya pun seperti itu karena memiliki musuh bersama di luar. Atau konflik antar supporter bola. Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Jadi dengan adanya konflik maka ketergantungan ya seseorang terhadap orang lain itu menjadi berkurang gitu ya. Misalnya konflik antar saudara ya, adik kakak ya, sebelumnya tergantung satu sama lain. Karena terjadinya konflik maka masing-masing berusaha untuk ya menjalani segalanya secara mandiri seperti itu ya, untuk mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Jadi jangan adanya konflik, orang berusaha untuk menghidupkan kembali kearifan-kearifan sebelumnya ya, norma lama, dan berusaha untuk menyempurnakan aturan-aturan yang baru ya. Karena tentunya konflik ini terjadi karena aspirasi yang tidak tertampung atau adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu dari masing-masing pihak yang tidak bisa diakomodir oleh aturan-aturan yang ada, seperti itu. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi jangan hanya konflik, masing-masing pihak memiliki kekuatan yang seimbang seperti itu ya, karena adanya daya tawar yang baru ya.
Konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang, ya seperti itu. Itu dampak positif dari adanya konflik sosial. Sementara itu segi negatif dari konflik sosial adalah diantaranya ya ini gambar dari keluarga yang pecah ya karena konflik. Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Jadi hubungan antar individu menjadi retak, menjadi renggang. Yang sebelumnya intim, barangkali dekat, akrab sekali, karena adanya konflik akhirnya hubungan tersebut menjadi retak ya. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia itu ya. Berubahnya sikap kepribadian para individu baik yang mengarah pada hal-hal positif atau negatif. Berubah sikapnya ya, yang dulunya hangat misalnya jadi dingin. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Ini ya sisi negatifnya. Jadi yang menang dari konflik tersebut akan mendominasi pihak yang kalah. Nah, ini resolusi konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang ada dengan tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu. Konflik merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Sebagai gejala sosial, konflik hanya akan hilang bersama hilangnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan atau violent. Ada 3 syarat agar sebuah konflik tidak berakhir dengan kekerasan. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut. Jadi konflik itu hal yang wajar ya dalam kehidupan masyarakat, senantiasa melekat. Kalau tidak mau ada konflik maka nggak usah ada masyarakat. Ini konflik akan hilang bersama hilangnya masyarakat itu sendiri. Yang perlu kita lakukan bagaimana caranya memanage ya, manajemen konflik supaya konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan. Karena kalau sudah menjadi kekerasan tentunya efeknya sangat merugikan gitu ya. Ada 3 syarat agar sebuah konflik tidak berakhir dengan kekerasan. Yang pertama, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. Jadi sadar dulu bahwa memang ada permasalahan ya, jangan ditutup-tutupi. Kesadaran ini merupakan muara dari bagaimana caranya kita menyelesaikan konflik tersebut dengan baik gitu ya. Pengendalian konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas gitu ya. Jadi kalau seandainya pihak-pihak yang berkonflik tidak jelas atau kabur akan sangat sulit untuk dipetakan ya. Tapi kalau seandainya jelas pihak mana saja yang berkonflik, ini akan gampang untuk didamaikan seperti itu ya. Atau misalnya konflik ada 2 orang tapi ternyata ada bayang-bayang pihak ketiga, ini akan sulit sekali untuk diselesaikan itu ya. Tapi kalau jelas antar 2 pihak atau pihak mana saja yang berkonflik, akan bisa dikendalikan konflik tersebut. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Jadi seandainya mau didamaikan harus sepakat dengan aturan mainnya yang disepakati tentunya. Mentaati misalnya gencatan senjata, patuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Secara umum ada beberapa macam bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrasi, transformasi konflik gitu ya. Jadi silakan kalian baca lagi konsep-konsep ini. Yang pertama konsiliasi ya. Konsiliasi itu penyelesaian konflik melalui lembaga kalau tidak salah ya.
Mediasi itu menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga sebagai penengah, arbitrasi, perwasitan, dan transformasi konflik. Silahkan kalian buat kembali istilah-istilah ini. Berikutnya, peran mediasi dan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik dan menumbuhkan perdamaian. Mediator, pihak yang melakukan mediasi, biasanya adalah satu orang, tapi dapat juga terdiri dari dua orang. Tiga orang atau kelompok yang lebih besar. Seseorang dapat menjadi mediator jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Mediasi itu bisa dilakukan dua orang, satu orang, dua orang, tiga orang, atau kelompok yang lebih besar. Seseorang dapat menjadi mediator jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus adil dan bertanggung jawab ya, tidak boleh memihak. Nah, ini peran mediator. Jadi punya rasa tanggung jawab terhadap pihak manapun ya, tidak berat sebelah, mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, memiliki sikap menghormati dan mengerti berbagai perbedaan pendapat, memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan, memfokuskan diri pada persoalan bukan kesalahan. Jadi jangan menyalahkan. Itu mediator ini salah satu syaratnya ya. Jadi jangan menunjuk siapa yang salah, tapi fokuslah pada persoalan. Sebenarnya apa yang menjadikan dua pihak tersebut berkonflik ya, masalahnya apa, persoalannya apa, bukan salah siapa. Itu syarat menjadi seorang mediator. Nah, ini materinya sudah beres. Terjadi banyak sekali hambatan dari mulai hujan dan anak-anak ya. Ya, tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.